Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya insyaallah semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengurus masjid An-Nur yang saya hormati, dan untuk tokoh-tokoh masyarakat di komplek ini yang saya hormati, mudah-mudahan semua yang berkumpul pada kesempatan ini kelak menjadi calon-calon ahli surga, dan mudah-mudahan turunannya menjadi turunan yang soleh dan soleha. Saya tidak perlu mengenalkan diri lagi karena yang punya masjid ini saya, Bu. An-Nur, Nurdin kan. Jadi yang punya masjid pas ya. Namanya alhamdulillah An-Nur, tempat yang penuh dengan cahaya berarti. Diharapkan mudah-mudahan masjid ini sesuai dengan namanya menjadi tempat di mana Allah memberikan cahaya ilmu bagi siapapun yang datang ke sini. Cahaya keberkahan dari ibadah-ibadah yang dilakukannya, sehingga akan berdampak berpengaruh pada lingkungan yang di mana masjid ini berada. Jadi lingkungan yang kalau dalam bahasa Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Lingkungan yang sehat lahir batin, lingkungan yang barokah, dan lingkungan yang senantiasa mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang jenazah, tadi ayat yang dibaca pun sudah cocok barangkali ya. Di Ali Imran ayat berapa tadi Bu? 185 ya. Di Al-Maidah pun ada kalimatnya yang sama. Bab tentang mayit, bab tentang mengurus jenazah. Kita target bukan untuk kita sendiri nanti ilmunya, tetapi untuk dipraktekkan bagi masyarakat banyak nanti. Tadi saya sedikit banyak udah dapat bocoran, tim di sini, di masjid ini, di komplek ini belum ada tim khusus pengurus jenazah. Nah, dengan target kita untuk jadi pengurus jenazah. Makanya kenapa diperlukan 2 kali pertemuan. Karena kalau 1 kali pertemuan nanti ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan mungkin maksimal menyerap apa yang secara teori harus dikuasai sebelum praktek gitu. Ada pegangan dalam urusan mengurus jenazah itu. Bapak Ibu saya mohon izin nanti bentuknya kita interaktif aja ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung. Begini Bapak Ibu, kita ngobrol aja. Mengurus jenazah itu ibadah apa bukan? Ibadah ya. Jadi kalau ibadah pertama niatnya harus lillahi ta'ala kan gitu. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali harus dikerjakan dengan ikhlas. Maka Bapak Ibu dari sekarang ketika kita ikut pelatihan ini dan untuk seterusnya, niati kita semua ini melakukan untuk ibadah kepada Allah. Tidak ingin karena nanti bakal dapat sebutan tim pemburu jenazah. Tidak ingin dapat gelar nanti ahlul mayyit. Tapi kita insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat ibadah itu selain ikhlas harus benar kan ya. Bapak Ibu pasti insya Allah sudah paham kan. Pertanyaannya begini, bolehkah dengan ibadah yang kita lakukan ingin dapat pahala? Boleh enggak? Kalau kita beribadah ingin dapat pahala, ikhlas enggak? Ada yang bilang enggak. Ikhlas enggak? Sok atuh.
Bu, bener Pak, bener mau menang hadiah, salah mau dicarekan. Sok jawab. Ibadah ingin dapat pahala ikhlas apa enggak itu? Pikir lagi, kurang barusan ada. Ada yang bilang enggak, ada yang ikhlas, ada yang bilang kurang lagi, 3 cenah tuh. Begini Pak, Bu. Kalau kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ya, ayat 111. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Ayat itu pendek tapi menjelaskan beberapa hal. Dan ini perkara yang sangat prinsip. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ibadah-ibadah kamu sudah terpenuhi syarat ikhlas dan benar, 2 syaratnya, ikhlas dan benar, maka bagimu akan dapat pahala dari Allah. Kita tadi, kalau pertanyaannya, bolehkah kita ibadah karena ingin dapat pahala dari Allah? Apakah itu ikhlas apa tidak? Jawabannya adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa kalau begitu? Sok, ngobrol aja. Apa arti ikhlas? Ada orang yang jawab ikhlas itu rela, ridho, tidak mengharapkan. Ikhlas ridho keur korban eta mah atuh lagu. Ikhlas dengan ridho berbeda. Ikhlas dengan tawakal itu berbeda. Ikhlas itu bahasa Arab. Insya Allah di sini ada teman saya lulusan pesantren juga pasti udah mengajarkan ini. Ikhlas itu dari bahasa Arab asal katanya kholis, kholiso. Pernah dengar kampung kholis? Tempat jual kain di Cijerah tuh, kholis. Kholis, kholis itu murni. Jadi ikhlas artinya apa? Murni. Orang Arab, Pak Bu, kalau Bapak Ibu datang ke tempat peternakan unta, beli susu unta di sana, maka pasti jawabnya gini. Kan susu unta langsung diperas tuh, tampung ke gelas, dia akan bilang, hada labanul khalis. Ini susu murni. Kenapa dikatakan susu murni? Karena langsung diperas dan tidak ada satu titik pun air atau apapun yang masuk ke gelas itu. Murni, hanya air susu. Gitu. Maka disebut air susu murni disebutnya. Kalau masuk aja satu titik dari air yang lain, maka orang Arab akan mengatakan ini bukan susu murni. Jadi ikhlas itu apa artinya? Murni. Bukan ridho, tapi murni. Maka ketika ada perkataan saya ikhlas ibadah karena Allah, berarti saya ibadah murni kepada Allah saja. Lawan dari ikhlas apa? Lawan dari murni apa? Awas 2 tak lagi. Lawan dari murni apa? Tidak murni. Lawan dari murni ria. Ria. Lawan dari murni itu adalah ria gitu. Artinya ria itu apa berarti? Dia melakukan satu kebaikan, tapi motivasi dan keinginan dari apa yang dilakukan itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain. Maka disebut ria itu, Bu. Nah, itu sedikit perbedaan. Ini yang jadi istilahnya apa ya? Kita suka berdaulat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innas sholati wa nusuki. Nah, itu. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku lillahi, hanya untuk Allah. Nah itu ikhlas. Kalimat ikhlas itu. Ikhlas perlu diucapkan enggak? Tidak perlu. Malah Imam Malik mengatakan orang yang berkata saya ikhlas itu belum tentu ikhlas. Enggak. Misalkan Bapak ngasih sesuatu, Bapak enggak perlu bilang ini saya ngasih ikhlas kok, belum tentu ikhlas. Karena ikhlas itu enggak perlu diucapkan. Makanya kenapa ada nama satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di sana. Kalau orang sini bilangnya surat apa tuh teh? Surat kulhu. Ya. Orang Arabnya kagetan Pak. Tayangan surat kulhu kaget teka penak Bu. Surat Al-Ikhlas apa artinya tadi? Ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Nah syarat yang pertama ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua harus benar. Benar itu gimana? Standar benar itu apa Pak Bu? Baik atau benar dalam urusan ibadah? Standarnya baik atau benar? Benar. Kalau baik itu relatif. Tapi kalau benar mutlak. Al-haqqu mir rabbika.
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan kamu ragukan lagi. Nah, barometernya benar dalam ibadah apa? Sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasul, kan gitu. Itu yang kemudian disebut dengan ittiba. Ittiba itu yaitu ngikutin petunjuk dari Rasulullah. Bagaimana resikonya kalau kita ngurus jenazah, ikhlas udah, tapi praktiknya nggak bener? Gimana tuh resikonya? Resiko yang paling sangat sederhana yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan contoh dariku, kata Rasulullah, maka ditolak, minimal ditolak. Ditolak itu apa berarti? Kita udah ngurus, kita udah ngebantu yang diharapkan pahala dari Allah, tapi kita nggak dapat. Kenapa? Karena tidak benar, tidak sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW. Maka diharapkan dengan kita memaparkan materi, kita akan mengenal ini loh cara mengurus jenazah yang sesuai dengan contoh Rasul itu. Patokannya maaf, karena ini sifatnya kajiannya lebih ke fikih juga Pak Bu, ya. Fikih mengurus jenazah, artinya kadang dalam fikih itu ada kemungkinan berbeda pendapat. Ada kemungkinan seperti itu. Dan kita udah didewasakan oleh keadaan, udah terbiasa dengan berbeda pendapat, ilmu kita insya Allah sudah cukup untuk mendewasakan kita bahwa perbedaan pendapat bukan masalah bagi kita. Perbedaan pendapat malah menjadi instrumen ilmu bagi kita. Yang tidak boleh itu adalah berselisihnya. Tidak boleh itu cerai-berainya. Berbeda pendapat itu hal yang wajar. Nah, nanti dalam pemaparan materi tentang teori mengurus jenazah, ini saya lebih suka Bapak Ibu nanti tanya jawab. Apa yang perlu diketahui dan ingin ditanyakan, langsung tanyakan. Tapi kita awali dulu dengan membahas ini dulu Bapak Ibu. Kita nanti sebagai pengurus jenazah, pada prakteknya itu kadang dibutuhkan itu bukan di saat orang itu udah meninggal saja, tetapi dibutuhkan dari mulai ketika orang itu lagi sakit parah. Orang pasti kalau udah kenal Bapak Ibu di sini adalah yang ahlul mayyit gitu, yang suka ngurus jenazah, pasti suka diminta bantuan dari mulai sakit. Itu gimana saudara saya sakit atau orang tua saya sakit gitu. Dari mulai sana. Nah, makanya ilmu yang harus kita kuasai pun dari mulai itu. Terus nanti ada saatnya di mana orang yang sakaratul maut. Gimana cara menghadapi orang yang sakaratul maut? Apa yang harus kita lakukan di saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut? Doanya apa? Harus melakukan apa? Itu nanti harus kita kuasai juga. Kalau hanya sebatas datang kemudian ngurus jenazah, insya Allah pengurus jenazah kebanyakan setidaknya terbagi 3 kelompok. 1, dia mengurus jenazah karena kebiasaan, biasa ngurus jenazah, walaupun mungkin ilmunya belum benar. Yang kedua, dia ikut-ikutan karena faktor keberanian. Dan yang ketiga, ada juga orang yang ngurus jenazah karena memang punya ilmu. Kita diharapkan berani ngurus jenazah, mau ngurus jenazah, dan landasannya ilmu. Itu yang diharapkan oleh kita dari pelatihan yang akan kita laksanakan ini. Nanti prakteknya, karena praktek itu juga dibutuhkan waktu, dan kita nanti akan bagi 2 sesi untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak dipisahkan waktunya oleh saya, tapi di hari itu juga yang sama dan tidak akan memakan waktu yang lama. Yang penting lama itu di teori sebenarnya Pak. Menguasai teorinya dulu. Bagaimana nanti kalau teori prakteknya suka rada bingung, banyak-banyak aja latihan. Latihan dari mulai gimana mentalkin jenazah. Ya Bapak Ibu kan bisa di rumah saling bantu kan ya. Saling tolong, bapak yang sekarang jadi jenazah dulu pura-puranya gitu. Nanti besok ibu yang jadi jenazah, gimana cara talkinnya? Karena jarang Bu Pak, orang meninggal itu jarang kan. Makanya karena sangat-sangat jarang, kadang suka lupa lagi. Kita akan biasa itu, akan bisa itu karena terbiasa kan. Nah makanya Bapak Ibu saya sarankan, kalau ada yang meninggal dunia dimanapun, yang kita kenal atau dekat dengan kita jaraknya, coba hadir, minimal ikut melihat, minimal ikut ngebantu kalau kita memungkinkan. Itu untuk menguatkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bicara dulu tentang kematian sedikit, karena kita pun bakal mati. Jadi kita bicara tentang mengurus jenazah, kita pun harus siap. Tadi saya setuju dengan perkataan dari Pak RT kita, bahwa bab praktek pelatihan jenazah bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk orang yang paling dekat dengan kita.
Bolehkah seorang suami jenazahnya diurus oleh istrinya? Boleh. Bolehkah seorang istri diurus jenazah oleh suaminya? Boleh juga. Nah, bolehkah orang tua ngurus jenazah anaknya? Demikian pula anak ngurus jenazah orang tuanya. Malah dalam riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, patut diketahui, Rasul bersabda begini, tahukah kalian siapakah orang tua yang mandul itu? Tahu nggak orang tua yang mandul itu siapa? Sahabat ada yang mengatakan, orang tua yang mandul mereka yang tidak punya turunan. Kata Rasulullah, bukan. Orang tua yang mandul mereka punya turunan, tapi tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang ketika bapaknya sakaratul maut mentalkinnya. Tidak ada seorang pun dari turunannya yang ketika orang tuanya meninggal dunia yang ngurus jenazahnya. Itu mandul. Artinya berarti apa? Yang paling sangat dekat kekerabatan dengan kita, itulah mereka yang paling berhak untuk mengurus jenazah kita nantinya. Maka oleh karena itu tadi ketika kita ikut pelatihan ini, selain untuk orang lain targetnya, tapi untuk orang yang paling dekat dengan kita. Insya Allah orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan nanti dalam masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari apabila kita dapat panggilan, ada minta bantuan dari tetangga kita, saudara kita yang sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakarat itu bahasa Arab yang penulisannya adalah huruf sin, sakaro, pakai tak marbutoh, jadi sakaratun gitu. Kalau bacanya sya, harus jelas juga bacanya. Syakarat itu beda arti. Syukur yang benar. Syukur sama sa ya. Syukur apa artinya kalau syukur? Wad'u syai'in fi mahalihi. Syukur itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ngasih peci walaupun murah disimpan di kepala, itu berarti syukur. Sepatu walaupun mahal di kaki, itu syukur. Jangan walaupun karena sepatu mahal dipakai di kepala, itu kufur namanya tuh. Ya selain gila pasti kufur lah gitu ya. Nah, kalau bahasa Arabnya syukur. Maka kalau Bapak Ibu datang dapat undangan dari acara sesuatu, tetangga, acara apa? Ibu Bapak jawab acara syukuran. Syukur. Monyong, syukur. Muni dimonyong-monyong, dan memang harus begitu. Karena kalau Bapak Ibu jawabnya acara apa? Syukur itu mabuk. Mau kemana Pak? Ibu udah gaya-gaya gini pakaiannya, itu mau ke acara syukuran, rek marabok berarti. Salah. Ya. Syukur. Kalau mabuk atau sakarat, kenapa disebut mabuk? Karena maaf, di saat orang sedang sakaratul maut, itu kondisi pikiran dan hati mereka sedang tidak pasti, sedang keganggu. Fokus bukan kepada apa yang akan diucapkan, tapi lebih fokus kepada kekhawatiran apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Apalagi di buku saya yang saya kemarin susun, yaitu Berjuang Meraih Husnul Khotimah, kita dapatkan ilmu dari buku itu. Di saat sakaratul maut, kita akan menghadapi musibah paling besar. Apa musibahnya? Akan datang setan untuk tugas terakhirnya menyesatkan manusia. Itu tugas paling hebat dari setan. Makanya konsentrasi kita akan terpecah nanti pada waktu itu, Bu. Nah, karena sakaratul maut itu berat, maka kadang-kadang ada ekspresi orang meninggal dunia itu macam-macam. Ada yang mimik mukanya kayak orang melihat sesuatu yang menakutkan. Kadang ada sesuatu yang kadang ingin berteriak tapi nggak mungkin kedengaran dan tidak bisa lagi. Ada seperti orang yang kayak mau lari tapi tenaga udah nggak ada. Itu Bapak Ibu bakal mendapatkan semua itu. Ada juga yang kayak senyum. Ada juga yang matanya menatap ke atas. Macam-macam. Dan tidak pernah ada satu kejadian pun orang meninggal dunia kecuali dalam keadaan tidur. Itu yang meninggal dunia mata terpejam, nggak ada. Rata-rata orang meninggal dunia itu matanya pasti terbelalak, melotot, terbuka. Kenapa? Ini sabda Rasulullah. Inna ruha ida kubido ittabau ainahu. Ruh ketika dicabut diikuti tatapan mata. Makanya kadang-kadang ada yang menoleh ke atas, ada yang lurus ke depan dan sebagainya. Disertai dengan ekspresi muka. Ada yang kayak menyeringai kesakitan dan sebagainya. Bagaimana nggak takut, bagaimana nggak khawatir, bagaimana nggak kayak seperti itu penampilan orang meninggal dunia? Karena di saat sakaratul maut bakal datang malaikat-malaikat. Ini di surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah ketika udah mengucapkan kalimat aku beriman kepada Allah, maka di saat sakaratul maut turun kepada mereka para malaikat. Nanti pun kita akan ngalami itu. Kalau nggak percaya, mangga silakan. Ya. Di saat kita sakaratul maut akan didatangi bukannya satu malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka para malaikat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, satu, malakul maut, bukan malaikat Ijrail ya. Ijrail itu sebutan malaikat pencabut nyawa versi Nasrani. Kalau kita berdasarkan Al-Quran menyebut malakul maut sebutnya, malaikat yang ditugasi mencabut nyawa. Yang kedua, malaikat yang akan membawa ruh dari malakul maut. Setelah dicabut ruh kita, diberikan kepada malaikat yang membawanya. Kemungkinan tempatnya itu di dua tempat, ruh itu. Di Iliyin atau Sijin. Untuk orang soleh, kayak bapak ibu, itu insya Allah di Iliyin. Nah, kalau orang yang banyak dosa, itu disimpannya di Sijin. Iliyin dan Sijin disebutnya alam barzah. Barzah itu apa? Barzah itu apa? Dinding pemisah. Kenapa dikatakan barzahun, dinding pemisah? Dari alam dunia jatah hidupnya udah habis, ke akhirat belum waktunya. Disimpan dulu di karantina. Resikonya tiap pagi dan sore, baik si penghuni Iliyin atau si jin akan melihat di mana nanti akan ditempatkan dia. Kalau penghuni Iliyin itu akan melihat pagi sore itu surga. Maka mereka berharap ingin segera terjadi kiamat. Karena udah nggak tahan ingin masuk surga. Kalau si jin diperlihatkan pagi sore itu neraka, sehingga mereka berharap jangan jadi kiamat gitu. Jadi ada perang di sana itu. Nah, yang ketiga malaikat yang membawa kabar, baik itu kabar baik atau kabar buruk. Jadi ada 3 malaikat. Seumur-umur kita belum melihat malaikat. Di saat sakaratul maut kita akan melihat malaikat, dan malaikat yang mending kalau malaikat yang datang bawa kabar baik. Ini gimana jadinya kalau malaikat itu datang membawa kabar buruk? Di sana akan kelihatan dari ekspresi. Orang nggak bisa lari, orang nggak bisa teriak, itu akan kelihatan dari mimik muka. Maka relatif orang sakaratul maut itu beda-beda nanti wajahnya. Tapi ini tugas kita sebagai orang yang nanti akan diamanahi ilmu untuk ngurus jenazah, jangan sampai membocorkan aib jenazah. Karena syarat pertama untuk jadi pengurus jenazah harus soleh atau solehah, harus benar akhlaknya. Di antara akhlak seorang pengurus jenazah adalah man satarul muslimina fid dunya satarallaha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang nutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aib orang itu dunia dan akhirat. Artinya, kalaupun kita nanti melihat ada ekspresi-ekspresi yang menurut kita ini ciri-ciri orang yang wafatnya kurang bagus, itu tidak boleh diungkap. Apalagi kalau di fisiknya kita menemukan sesuatu yang janggal, tidak boleh diungkap. Kita diam, kita pura-pura nggak tahu, kita jalankan tugas sebagai orang yang dapat amanah itu. Apalagi jangan disebarluaskan, jangan. Itu aib bagi keluarga. Sekalipun mungkin kita tahu itu adalah cacat di tubuhnya. Udah hanya kita yang tahu. Kalau dalam bahasa Imam Malik itu, ketika kita melihat keburukan orang lain, cukup hanya pikiran kita yang tahu, jangan sampai bibir kita terlibat di dalamnya. Udah cukup udah kita. Nah, kemudian ketika sakaratul maut terjadi, apa yang harus kita lakukan? Talqin. Apa talqin itu? Talqin itu mengajari, membimbing orang yang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Ini riwayat Imam Muslim di mana Rasul bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, bimbing olehmu mautakum, orang yang sedang akan mati. Mauta itu orang yang akan mati. Artinya berarti orang yang sedang sakarat. Kalau orang yang sudah mati bukan mauta namanya, tapi mayit. Mayit sebutan untuk yang sudah mati. Kalau mauta untuk orang yang sedang sakarat. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus paham hal ini. Kapan sih sakaratul maut itu? Apa kapan sih mentalkin itu? Mentalkin itu tugasnya ketika orang sedang sakaratul maut. Gimana cara mentalkin itu? Satu, kalimatnya cukup apa yang dicontohkan Rasul. La ilaha illallah. Punten Bapak Ibu, jangan kurang, jangan lebih. Ya.
Jangan karena kita kasihan misalnya udah diperpendek dengan kalimat Allah, Allah, enggak. Atau karena ini kayaknya masih kuat nih, rada panjang bacaan talqinnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Enggak. Cukup dengan la ilaha illallah. Bacanya bener, mahrojnya bener, yang ngebimbing itu. Karena kalau salah satu huruf dari kalimat la ilaha illallah atau tanda bacanya hilang, itu jadi nggak sah nantinya. Contoh, bacanya misalkan begini, la ilaha illallah, salah bener. Saya ulang ya, la ilaha illallah, salah bener. Kenapa salah? Tasdidnya nggak ada. Tasdid bukan tasjid ya. Kalau di kita mah tasjid jadinya. Tasdid. Tasjidnya ditekan dengan mantul. Kayak Bapak Ibu baca iyyaka na'budu, kan ya? Wa iyyaka nasta'in. Buang aja tasdidnya. Gimana tuh resikonya? Gimana jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya kalau begitu? Kalau kita baca iyyaka na'budu tidak pakai tasdid, hanya ke matahari kami beribadah, hanya kepada matahari kami minta perlindungan. Jadi musyrik malah. Tapi kalau kita bacanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kan gitu kan? Beda dikit, salah arti nantinya. Di la ilaha illallah bacanya gitu. Makanya ngebimbingnya Bapak Ibu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, pelan. Kalau orang Jawa bilang alon-alon, asal kelakon. La ilaha illallah. Ulang lagi, la ilaha illallah. Sampai si orang sakaratul maut mampu mengucapkannya. Sampai mengucapkan bisa. Kalau ternyata yang sakaratul maut udah ngucapin dengan benar, cukup. Jangan diulang lagi, cukup. Tapi resikonya jangan diajak ngobrol yang lain-lain lagi. Karena kalau diajak ngobrol yang lain-lain lagi, harus diulang lagi. Kenapa harus diulang lagi? Karena Rasul bersabda begini, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, bakal masuk surga. Makanya jadikan ucapan tadi ucapan terakhir. Kalau diulang lagi dengan nanya yang lain, misalkan udah ngucapin la ilaha illallah nih, ada orang yang sakaratul maut, la ilaha illallah, udah ngucapin, anaknya nanya, "Pak, warisan anu di ditu keur saha?" Bapaknya ngejawab lagi, "Tanah mah keur inung maneh we, maneh mah imah we." Wayahna diulang lagi. Ternyata nggak sanggup ngucapin saya kayak yang pertama. Yang dosa siapa tuh? Anaknya dosa, bapaknya kasihan. Target kita ngucapin la ilaha illallah. Udah cukup sekali. Dari alah telinga mana ngucapin ngebimbingnya itu? Mau kanan mangga, mau di sebelah kiri mangga, relatif mana telinga yang paling tajam mendengarnya. Jadi tidak di standar patok harga mati harus di kanan, maaf. Kadang ada orang tua yang ketika ada umur bertambah kesehatan telinganya rada keganggu. Kalau seandainya harus di telinga kanan, ya ini yang mangpet itu yang kanan lagi misalkan. Makanya bebas, mau yang kanan, mau yang kiri. Siapa yang ngebimbingnya? Yang ngebimbing terbaik anaknya, kalau itu orang tuanya. Kalau ngebimbing yang terbaik yang meninggal itu siapa? Yang sekarat istrinya? Ya suaminya. Suaminya ya istrinya. Pokoknya orang yang paling dekat kekerabatan. Kalau itu nggak ada, maka ya siapa aja yang punya ilmu tentang itu. Nah, zaman sekarang banyak orang fokus kalau ada yang sakarat itu bukan talqin. Anak-anaknya malah sibuk dengan jeprat sini, jeprat sini gitu kan ya, foto itu, foto ini, kabarin ke teman-teman, doain ya ibu saya lagi sakarat gitu kan. Mestinya talqin. Dan yang talqinnya siapa? Cukup satu orang aja perwakilan, jangan rame-rame. Misalkan masuk ke satu ruangan, kalau yang saya pernah alami, itu ketika orang sakaratul maut butuh konsentrasi tadi. Butuh oksigen yang cukup. Makanya di ruangan itu jangan terlalu banyak orang. Jangan rame dengan ngomongin yang lain-lain. Cukup dibimbing oleh seseorang dengan suasana yang tenang agar ngucapin la ilaha illallah. Itu. Pertanyaannya, gimana kalau orang itu nggak sempat sempurna ngucapin la ilaha illallahnya? Baru la ilaha, keburu meninggal dunia. Kita berprasangka baik tetap ke Allah.
Seperti kasus orang di zaman Nabi, di zaman Bani Israel, ada yang sudah ngebunuh 99 nyawa, ya kan? Kemudian karena ingin tobat, maka disuruh oleh pendeta, kalau ingin tobat harus hijrah ke tempat yang baru. Belum nyampe ke tempat perjalanan, orang itu keburu meninggal dunia. Belum nyampe itu. Maka terjadi pertengkaran malaikat, yang malaikat neraka bilang ini ahli neraka, malaikat surga bilang ini ahli surga. Dipecahkan oleh Jibril, ukur aja jaraknya, dekatan kemana nih. Ternyata udah dekatan ke tempat hijrah, walaupun belum nyampe. Artinya apa? Sekalipun dia ngucapin tidak sempurna, orang yang tadi sakrat itu, maka tetap Allah akan memberikan nilai dengan ketidaksempurnaan walaupun seperti itu. Tetap seperti itu. Jangan ngomong gini misalkan, lah wah kafir sih mautna misalkan. Emang kenapa? La ilaha illallah coba baca tamat, jangan. Malah saya promosikan juga buku saya yang baru itu. Saya bilang begini di buku itu. Orang meninggal husnul khotimah. Nah, juga ini jadi ilmu nih. Kapan kita ngucapin husnul khotimah itu? Harus sebelum kan? Kalau ngucapinnya pas dengar ada orang meninggal dunia. Ini juga jadi kelas Bapak Ibu nanti sebagai pengurus jenazah. Jangan salah nih. Kalau ada orang dengar meninggal dunia, maka ucapannya bukan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena kalau ngucapin mudah-mudahan husnul khotimah itu udah telat. Udah lewat. Maka apa yang diucapkan? Doakan aja. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosanya, Engkau lapangkan kuburnya, Engkau beri cahaya di alam kuburnya, Engkau sehatkan, Engkau sabarkan anak turunannya. Gitu, jangan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena udah telat tadi. Juga jangan salah ngucap. Jangan salah ngucapnya jadi husnul khotimah. Karena mentang-mentang ahli masjidnya, ahli masjid, ahli qiraah misalkan, itu ada orang yang meninggal dunia husnul khotimah, diaminkeun deui. Apa arti husnul? Jelek. Khotimah akhir, husnul khotimah akhir yang jelek. Amin. Wah, geus. Yang benar itu husnul khotimah gitu. Kayak ngejebutin gini, Bapak Ibu tidak boleh nyebutin almarhum sebenarnya ke orang yang udah meninggal dunia itu. Kalau pingin tahu tuh. Tapi kan di masyarakat kita yang salah aja karena udah populer jadi benar dianggapnya kan. Tapi ini untuk ilmu aja nih. Apa arti almarhum? Apa arti almarhum? Pasti jawabannya teh orang yang sudah meninggal dunia. Yang orang yang udah meninggal dunia bukan almarhum, mayit. Apa arti almarhum kalau begitu? Orang yang pasti disayangi Allah. Almarhum itu. Jadi tidak hanya berlaku, kalaupun itu mau dipergunakan, kata almarhum tidak hanya berlaku khusus untuk orang yang udah meninggal. Saya boleh dong bilang ke Bapak Ibu di sini, Bapak-bapak almarhum, ibu-ibu almarhumah, kumaha tah mun kitu. Sieun kan? Karena logika kita terbiasa dengan ucapan almarhum itu kalau mendengar orang meninggal dunia. Pernah nggak Bapak Ibu baca satu tulisan di kitab-kitab, di buku-buku tentang ajaran Islam ketika menyebutkan nama Syafi'i, Imam Syafi'i almarhum? Nggak ada. Yang ada itu apa? Rohimahullah. Apa bedanya rohimahullah dengan almarhum atau Allah yarham? Nah, dari tinjauan bahasa, kalau kalimat pakai al itu pasti. Almarhum pasti dirahmati Allah. Berhakkah kita memastikan orang itu dirahmati Allah? Kita tidak punya hak. Yang berhak mengatakan orang itu dirahmati Allah siapa? Ya Allah sendiri. Kita cuma punya kewajiban mendoakan, mudah-mudahan dia dapat rahmat. Gimana doanya? Allahu yarham atau rohimahullah. Makanya kenapa para ulama ketika menyebutkan nama orang yang udah meninggal dunia, tidak As-Syafi'i almarhum, Imam Malik almarhum, Ghazali almarhum, tidak, tapi rohimahullah, yang artinya semoga Allah merahmatinya. Tapi dah gitu teh adik kita mah mau kemana Bapak Ibu? Mau ke rumah Pak RT almarhum? Hah? Pak RT dia mere jemputan cek Bapak Ibu teh. Barusan mere sambutan geus maot deui. Pasti kitu sangka anak teh. Padahal almarhum tadi orang yang dirahmati Allah. Mangga Ibu? Boleh langsung aja sok. Yang saya tahu yang dirahmati Allah tapi juga di Indonesia kan menjadi orang yang sudah meninggal. Itu. Di kamus besar mah memang seperti itu. Almarhum itu seperti itu. Padahal mah kalau dari tinjauan bahasa Arab nggak seperti itu gitu. Yang dirahmati Allah sebenarnya. Tapi itulah ya sesuatu yang udah membudaya kadang suka
Gitu kan. Tapi kan karena standar kita kan bukan baik ya dalam urusan ibadah itu kan harus benar kan gitu. Makanya patokannya ke Quran, ke Sunnah gitu. Contoh maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat nih. Contoh kita buka sedikit. Ketika Bapak Ibu ngucapin tadi Shadaqallahul azim, apa artinya? Ayo dong jawab. Shadaqallahul azim, apa artinya? Maha benar Allah dengan dari mana kata dengan segala firman-Nya itu? Sok kita pecahkan. Shadaqo, maha benar. Allahu, Allah. Azim, apa arti azim? Azim, agung. Agung kan azim itu. Tapi ujug-ujug Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ti mana eta? Mangga emutan ku sadaya itu nya. Emutaneun dah, ilmu lah bagi kita ya. Itu. Oke, lanjut Pak Bu. Ketika kita udah mentalkin, udah diketahui orang itu meninggal dunia ya. Dan udah ngucapin atau tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tugas Bapak Ibu berikutnya adalah menutup kedua matanya. Yang disebut dengan sambil mengucapkan kalimat istirja. Istirja, apa istirja itu? Ucapan mengembalikan orang itu kepada pemiliknya, istirja. Kalimat istirja itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Nah eta pengurus jenazah mah kudu apal. Ulah ki ucapkan istirja kala naon istirja teh kala poho deui ya. Istirja itu apa? Ucapan mengembalikan kepada pemilik manusia. Siapa pemilik manusia? Allah. Ucapan istirja itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, disertai dengan menutupkan kedua matanya tadi. Dan insya Allah Bapak Ibu tidak ada satupun kejadian orang yang ketika udah jelas meninggal dunia pas kita tutup matanya buka lagi, nggak ada Bu. Apalagi meletet sabelah misalnya ngicepan, apalagi nggak ada ya. Pasti itu mah refleks dengan begitu, nutup dengan sendirinya. Lanjutkan dengan doa. Bapak Ibu kudu apal doanya. Di buku yang saya susun ini ada Bu, Pak. Ini di halaman yang ke-7. Ulun ingan berat doana panjang gitu ya. Bapak Ibu kalau belum hafal doa bahasa Arabnya, bebas bahasa kitanya aja. Dan ini mah doa di luar sholat kan. Di sini kenapa namanya Ibu Abi Salamah? Karena yang meninggalnya Abu Salamah. Kalau yang meninggal dunianya Nurdin, Bapak Ibu tinggal ngucapin aja Allahumma gfirli Nurdin gitu. Mun teu baca Arab dan tidak hafal, baca bahasa kitanya aja, ya Allah ampuni dosa si orang ini, lapangkan kuburnya, angkat derajatnya ya. Ampuni segala dosa dan kehilapannya gitu aja. Jadi jangan yang lain-lain gitu. Nah, sedikit tadi terlupakan. Boleh nggak kita baca Yasin di saat ada orang yang sedang sakaratul maut? Baca Yasin itu boleh, tapi penempatannya, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat nih. Kan ada hadis yang berbunyi begini, Iqra'u ala mautakum Yasin. Kayak tadi, lakinu mautakum la ilaha. Sama kan mauta di sana. Ya. Nah, jadi artinya begini Bu, Bapak Ibu boleh ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, daripada rame dengan percakapan-percakapan yang tidak elok, sibuk dengan omongan yang tidak-tidak, udah aja sana keluarganya baca Quran. Karena baca Quran itu bagi seorang mukmin menenteramkan hati. Cuman kenapa tentang Yasin itu jarang banyak yang menggunakan? Selain memang kualitas hadisnya itu doif, juga sebenarnya bukan hanya Yasin aja gitu. Sok aja yang lain. Tapi kalaupun tetap mau baca surat Yasin, mangga juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting targetnya bagaimana si suasana batin orang sedang sakaratul maut tadi terbantu ketenangannya, sehingga karena batin tenang ucapin la ilaha itu akan gampang gitu targetnya Bu. Daripada rame yang enggak, daripada sibuk keluarganya dengan yang lain-lain, mendingan sok baca Al-Quran di rumah. Tapi baca Qurannya pun jangan keras-kerasan, jangan balap-balapan, tenang.
Karena kadang-kadang kalau kita baca Quran itu di acara-acara suka ada baca surat Ar-Rahman, pingin cepet-cepetan. Baca Yasin, pingin cepet-cepetan. Perintah Allah dalam baca Quran gimana? Waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, tenang, bener mahraj tajwid. Targetnya bukan cepet beres, tapi ngerti dengan yang dibaca, kan gitu. Nah, itu kecenderungan harus sedikit demi sedikit diperbaiki. Apalagi kita nanti jadi pengurus jenazah harus paham tentang ilmu itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau udah pasti ya meninggal dunia, selain tadi ditutup matanya dengan ucapan istirja, juga kemudian jenazah itu Pak Bu tutup dengan kain, jangan terbuka. Kalau udah jelas meninggal dunia, tutup dengan kain langsung. Ini untuk menjaga jangan sampai orang-orang yang nanti melayat itu merasa kaget dengan tadi, bisa jadi fitnah nantinya. Gini juga Bu Pak, apakah orang yang meninggal dunia dengan mulut kayak tersenyum, dengan mulut kayak orang yang lagi bahagia, pertanda memang dia bahagia? Belum tentu juga. Sebagaimana orang yang ketika sebelum meninggal dunia sakit lama, kan orang suka beranggapan negatif. Wah, ini di dunia nawe nggak disiksa gitu kan, tapi kalau sakit lama gitu kan, di dunia we geus ripuh kemungkinan di akhirat. Bagi seorang mukmin, sakit itu kifarat dosa. Malah bisa jadi orang yang sakit itu sengaja Allah menghendaki dibersihkan dulu dosa-dosanya. Pas pulang udah bersih dari dosa. Nah, kita yang sehat-sehatan jangan ngerasa kita banyak amal solehnya sedikit dosanya. Kan suka ada, iya mau sigana bobogaan ieu mah dina awakna ieu mah ya. Tapi ka maut lagi hese. Mana ada kejadian malaikat pencabut nyawa kesulitan nyabut nyawa orang gara-gara boga ajian Braja Musti? Enggak ada. Woi cenah dina awakna aya susuk. Susuk apa? Ya susuk kan aya pelet aya naon gitu kan. Disusuk cenah. Moal kehalangan malaikat mah. Idza jaa ajaduhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan. Apabila sakatul maut udah waktunya tiba, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Walau kuntum fi burujil musayyadah, sekalipun kau berlindung di belet tembok yang kokoh, matilah, tetap gitu. Itu cuma meninggal dunianya di tempat ini, maaf ya, di tempat buang air, suul khotimah sigana. Nggak juga jadi ukuran. Apa orang meninggal dunia di masjid jadi ukuran husnul khotimah? Belum tentu, kade. Karena pengertian husnul dan su'ul itu tidak sesempit yang makna-makna yang kita pahami selama ini. Betul, kalau meninggal di tempat maksiat itu ciri su'ul khotimah. Tapi orang yang meninggal dunia lagi sholat, kalau hatinya belum memaafkan kesalahan orang yang sudah minta maaf, su'ul khotimah hati itu namanya. Mangga Ibu. Husnul sama su'ul, apa bedanya sama-sama ada yang Nuhun kan. Pal Ceherang mah aya tadi kita. Ente kita tunggu. Ente ieu mah beda gelas. Beda merek. Su'ul jelek, husnul baik. Iya, sama satu arti. Husnul jelek juga. Husnul sama su'ul sama-sama artinya adalah jelek atau hina atau negatif dalam bahasa kitanya gitu. Sama seperti itu, Bu. Nah, jadi orang yang meninggal dunia itu kan lahir batin harus baik. Misalkan contoh begini, ahli ibadah masih belum mengembalikan hak orang lain. Dia pernah ngambil hak orang lain nih ya. Misalkan bapak ibu pulang dari masjidnya, kan dari masjid mah cenah cokot nu alusna piceun gorengna. Pakai senal, gitu ya. Senal orang lain, tahu senal orang gitu, tapi dipakai pura-pura nggak inget gitu kan. Naudzubillah, terjadilah musibah, meninggal dunia. Itu meninggal dunianya husnul apa su'ul? Padahal pulang dari masjid loh. Su'ul. Jadi su'ul itu bukan hanya betul meninggal di tempat perjudian, meninggal di tempat perzinahan, meninggal karena minuman keras. Itu su'ul memang, tapi su'ul lahiriah. Kalau su'ul batin lebih banyak lagi. Ini saya jelaskan begini supaya kita jangan berprasangka buruk, terburu-buru ketika melihat ada orang lain meninggal dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Wah, dia su'ul khotimah, matinya apa di kamar mandi, lagi BAB misalkan. Enggak bisa gitu. Nah, eta cenah bari ngalupaskeun naon eta cenah. Simpanan elmuna cenah.
Nah sabda guruna geus eueuh nu bisa geus eueuh jadi maot teh bari kitu cenah gitu. Enggak juga begitu. Nah, ini sedikit untuk gambaran bagi kita. Biar kita sebagai pengurus jenazah berprasangka baik kepada siapapun. Dan kalau meninggal dunia itu sudah lada lama, Mbak Punya, itu suka mengeraskan si ini teh, si tulang-tulang sendi teh. Biasanya maaf kalau di sini untuk ngelemesin tulang sendi dengan cara gimana? Dibatek, drok gitu, atau gimana? Ada yang pernah ikutan nggak ngurus jenazah? Nah, gini. Untuk kondisi seperti itu biasa gini, kalau udah meninggal dunianya sekitaran antara 3 atau 4 jam, itu udah mulai kaku tuh. Untuk ngelemesin tulang-tulang sendi, itu ambil handuk, kemudian masukin ke air hangat, kemudian digulung atau disimpan di tempat sendi-sendi tadi, sambil digerak-gerak begini, pelan, 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 diulang beberapa kali sampai kerasa benar-benar udah lurus gitu. Jari-jari tangan juga gitu, dibulen sama handuk kecil tadi yang pakai air hangat. Nah, fungsi air hangat itu untuk itu sebenarnya, bukan untuk memandikan jenazah. Tapi kalaupun toh memandikan jenazah pakai air hangat, asal di malam hari niatnya untuk menjaga supaya perasaan kita aja kalau malam hari mandi pakai air hangat itu nggak jadi masalah. Tapi walaupun pakai air dingin, jenazah nggak akan protes kan? Nggak akan lah misalkan. Yang bisa tiris teuing misalkan nggak akan protes. Jadi fungsi air hangat itu untuk itu sebenarnya, melemaskan tulang-tulang sendi yang udah mulai kaku. Itu yang pertama, harus siap dengan resiko itu. Yang kedua, maaf, resiko kalau orang meninggal dunia itu suka disertai dengan rasa sakit, dan rasa sakit terakhir bisa jadi mengakibatkan keluar kotoran. Bagaimana cara membuang baunya itu? Ada yang tradisional, ada yang modern. Kalau yang tradisional biasanya ditaburin aja kopi hitam. Biasanya kalau keluarnya itu pas buka pintu tempat orang itu sakit langsung kecium bau, udah berarti ini udah keluar kotoran tuh. Bapak nggak perlu rame-rame, nggak perlu gujud-gujud. Apalagi ditambah dengan wah ul khotimah maut nawa geus nyusahkeun kieu, nggak boleh ngomong gitu. Ngomong ditambahan keur hirupna maut nawa geus bau komo geus kieuna gitu. Jangan. Ambil kopi, taburkan aja di sana, biarkan beberapa saat dulu, Bapak jangan dulu masuk, karena itu racun bagi kita yang sehat. Maka kalau seperti itu, biarkan dulu, nanti pas masuk lagi Bapak pakai masker. Ya, karena itu bau busuk itu dari tubuh mayit, ini Imam Nawawi mengatakan, ketika orang meninggal dunia, pori-pori itu membesar. Yang tadinya pori itu kecil, kulit itu, pas meninggal jadi membesar. Di saat pori membesar, itu semua penyakit dalam itu keluar lewat udara. Makanya pakai masker Pak, usahakan ya. Kalau memang jelas orang itu apalagi sakit misalkan. Nah, kalaupun Bapak yakin akan sehat, fisik Bapak kuat, insya Allah nggak jadi masalah juga. Tapi untuk mencegah lebih baik seperti itu tadi. Nah, ketika Bapak udah tahu, Ibu udah tahu itu keluar kotoran, gimana? Taburkan kopi tadi. Taburkan kopi di tempat kotor itu keluar. Atau ketika Bapak Ibu mengalami harus ngurus jenazah orang yang kena musibah kecelakaan, yang sampai darah keluar misalkan, ya ada yang sampai keluar darah nggak berhenti, itu yang tradisional itu dengan kopi juga Pak. Taplokin aja kopi hitam, jangan pakai gula, cukup kopi doang, taplokin gitu, nanti itu si zat kopi itu akan nyerap darah. Atau kalau Bapak yang kerja di kesehatan pasti tahulah, ada semacam zat yang cairan yang apabila disuntikan membuat darah jadi membeku. Itu silakan nanti caranya seperti itu. Tapi kalau kemudian nanti pas dimandikan, gitu kan, pas dimandikan tetap darah juga keluar, nggak jadi masalah, jangan jadi masalah. Darah itu tidak najis, darah manusia itu tidak najis, ya. Maka biarin aja. Tapi mungkin akan kelihatan serem itu aja sih, akan kelihatan serem aja. Tapi najis enggak. Maka nanti ada kaitan bagaimana cara ngebungkus dengan jenazahnya. Biasanya kalau jenazah yang keluar darah terus, itu sebelum pakai kain kapan itu dibungkus dulu dengan plastik. Dengan plastik, kalaupun misalnya keseluruhan tubuhnya luka-luka, seluruh tubuh, cuman hanya atau luka di kepala, cuman luka aja yang di kepala yang ditutup plastik. Baru kemudian dipakai kain kapan. Seperti itu. Harus siap dengan kondisi terburuk, Bu, Pak. Jangan ngebayangin ngurus jenazah yang sehat-sehat, yang enak-enak, yang baik-baik, atau bapak-bapak misalkan ada yang meninggal dunia, kebetulan misalkan punten Paknya, ini janda baru meninggal dunia suaminya, atau misalkan bapak
Karena masih muda, cantik, jangan Pak. Biasa di ngurus ini bisa kan ya. Ibu juga kan lihat yang tua-tua, harus dibiasakan. Yang terbaik dan yang terburuk harus disiapkan. Siap untuk menerima apapun. Dan siap untuk ketika kita ngurus jenazah, kadang ada yang ikut ribut. Ikut-ikutan ingin ngurus jenazah, ngebantuin kita. Prinsipnya bagi kita begini. Sekalipun dia itu jenazah, kalau kita bukan mahramnya, haram melihatnya. Pegang aja oleh kita gitu. Jadi kalau orang lain yang bukan, apalagi ahlinya bukan, keluarganya juga bukan, ingin ikut-ikutan, ngintip aja nggak boleh. Karena ketika kita ngurus jenazah kan ada sebagian organ tubuhnya yang dibuka, anggota tubuhnya yang dibuka. Itu kan aurat, tidak boleh dilihat. Maka kita cegah mereka, jangan ikut-ikutan. Tradisi di masyarakat kita suka ada anak-anaknya ingin ikut memandikan. Ya silahkanlah itu mah ikut ngegosokin tubuh jenazah, nggak jadi masalah ya. Nah ketika jenazah tadi udah beres, udah pasti meninggal dunia, udah ditutupi dengan kain, nah maka tugas Bapak Ibu berikutnya nyiapin peralatan untuk memandikan ya. Peralatan memandikan apa aja nanti dijelaskan. Sebelum alat jenazah nanti dibawa ke tempat memandikan, Bapak Ibu harus nyiapin dulu kain kafan di tempat nanti jenazah beres dimandikan. Maksudnya begini, jangan dulu jenazah dibawa ke tempat untuk dimandikan sebelum kain kafan digelar di tengah tempat jenazah nanti beres. Khawatir mandi jenazah udah beres, kain kafan belum beres. Nanti nunggu kan, kasihan jenazah. Makanya harus bereskan dulu satu. Makanya relatif Bapak Ibu, petugas ngurus jenazah itu minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Syukur-syukur 4 orang. Kenapa? Ada pembagian tugas. Apalagi di saat nanti memandikan jenazah. Tubuh jenazah yang kadang-kadang ada yang ringan, ada yang berat. Itu kalau hanya untuk 2 orang kesulitan. Yang satu guyur air, yang satu ngurus jenazah, yang satu mulak-balik tubuh jenazah, kesulitan. Makanya diperlukan lebih dari 3 orang biasanya. Nanti juga saya butuh untuk praktek ngebungkus jenazah. Untuk potong kain kafan dibutuhkan. Tapi minta izin nanti kalau untuk praktek kain kafan ngebungkus jenazah yang badannya rada ringan ya. Yang kurus gitu. Biar bahan kain kafan tidak terlalu banyak kesita, kebuang gitu kan. Nah. Dilihat ya ayeuna mangga eta mah saha nanti yang jadi model gitu. Ya untuk jadi siap jadi model. Nah, ini proses pertama tadi mentalkin ya. Mentalkin, nutup dengan itu, kemudian baca doa. Kemudian setelah itu persiapan untuk memandikan. Sebelum memandikan tadi persiapkan kain kafan. Pak, Bu, ada pertanyaan dulu nggak? Sok, mangga. Pada saat tadi, apakah memang kalau lihat dari kan biasanya terjadi kan diriung gitu, diriung berarti ngobrol gitu. Nah, apa sebaiknya begitu misalnya katakanlah kalau di rumah sakit misalnya biasanya dokter bisa informasikan. Kalau kejadiannya di rumah juga mungkin di kamar itu juga misalnya di dalam kamar beberapa orang yang lain keluar seperti itu baiknya atau memang seperti apa? Sebaik-baiknya orang yang paling fasih baca, orang yang paling sabar ngebimbing, orang yang paling dekat lagi kekerabatannya dengan orang yang sakarat itu prioritasnya. Tidak perlu berbanyak-banyak orang di dalam. Cukup wakili yang lain, cukup ngedoakan mudah-mudahan jenazah mudah-mudahan orang yang sedang sakarat itu dilancarkan nanti ngejawab ngucapin la ilaha illallah. Perlu bantuan doa dari kita, Pak. Ya, untuk orang yang sedang sakarat. Boleh nggak saya praktekkan? Siapa di sini model? Contoh. Ada model nggak? Sok satu. Ini laki-laki aja nggak goler di sini. Siapa? Ayo siapa? Model. Cara nalkin. Enggak akan didoakan ditalkin langsung. Mau enggak kan? Ini kan contoh, ngadoa heula ka Allah. Ya Allah, budak-budak. Iya, Pak. Ngagoler ya. Enggak kelihatan ya. Kelihatan Bu segini? Oh, rada tengah cenah Kang. Banyak yang mendoakan Akang nih kan. Ada panjang, Bu. Enggak apa-apa. Nah, ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, perlu diketahui dulu. Tanda-tanda sakaratul maut itu banyak.
ya, secara baik secara medis ataupun secara ya insting kita sebagai manusia bisa lihat. Yang paling sangat standar, orang sakaratul maut itu ditandai dengan susah membedakan mana kerabat, mana keluarga, mana orang lain. Jadi kalau ditanya, "Pak, kenal nggak ini siapa saya?" Misalkan, "Nggak tahu siapa." Istrinya nanya ke suaminya, cek istrinya teh, "Pak, mama, Lia, misalnya malah manggil Lia." Oh. Siapa? Depi. Devi istri saya. Ah iya, oh. Bu Sansan aja. Oh, Sansan. Iya. Atau Dinar Candy aja. Dah, tahu. Istrinya di sendiri dia udah nggak tahu bahwa itu istrinya. Dia udah bingung dan kelihatan badannya udah mulai mendingin ya. Biasanya dari arah kaki dulu. Nah, mentalki itu tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu kasar-kasaran. Makanya tadi harus berilmu, harus pasnya, harus sabar. Karena kalau ada orang yang misalkan gini, bentar tong melotot kan. Oh iya. Tutup pepanya. Jadi ngucapinnya pelan. La ilaha illallah. Gitu, pelan. Kalau dia belum ada reaksi, la ilaha illallah. Ini terakhir Kangnya. Oh, diulang. Iya kan, jadi ngebing-bing itu sampai orang ini ngucapin. Bukan Kalau lama dengerin. nggak ngucapin gimana, Pak Ustaz? Lama terus aja, terus. Harus terus. Kan Ada jeda. Kadang bingung, Pak Ustaz. Nah, itu dia. Si itu teh. Kenapa? Nah, Koma, orang yang koma bukan berarti orang mati. Ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya ada reaksi jawaban. Bisa itu dengan tetesan air mata, bisa itu dengan kedipan mata, bisa ada salah satu organ yang masih aktif yang bergerak. Itu berarti cara dia ngejawab atau merespon talqin kita. Udah nggak mungkin dia ngucapin la ilaha illallah kan? Dengan reaksi-reaksi tanda di tubuh itu udah cukup bagi mereka. Udah cukup aja gitu, cukup. Kita berpasangan baik, orang itu udah ini. Tapi kalau model Akang kan sehat. Udah la ilaha illallah. Nah, ketika beliau udah cukup. Ketika yang bersangkutan udah ngucapin la ilaha illallah, cukup, jangan diulang-ulang lagi. Jangan diajak ngobrol, biarkan dia diam dengan keheningannya. Paling kalau mau kita baca ayat Quran untuk lebih memantapkan hati dia ketika akan bertemu dengan Allah. Tidak dibatasi dengan surat manapun, dengan ayat manapun. Kalaupun ada hadis tadi yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, itu hadisnya kan doif. Tapi bukan berarti tidak boleh baca Yasin, enggak. Sok aja. Cuman jangan beranggapan harus surat itu gitu. Bebas aja. Niat kita, keluarganya harus ikhlas. Dan yang tadi ngebing-bing, kudu sabar juga. Kalau yang dibing-bing belum ngucapin, itulah gancang ulah gitu. Gancang beak waktu ulah gitu. Biar sabar gitu. Gitu ya. Gimana kalau yang tadi ada orang yang ganti hu suka ada ya. Maksudnya Allah itu hu dia jadi dia atau Allah enggak boleh. Cukup dengan la ilaha illallah. Jangan pendek, jangan panjang, segitu cukup. Jaminannya apa? Surga bagi orang yang ngucapin itu. Gitu, enggak? Apalagi? Pada saat tazkiyah setelah mayat meninggal, biasanya pada prakteknya di masyarakat sering melihat wajah jenazah. Nah, itu apakah kalau melihat tadi runtutan tadi kan ada ekspresi dari mayat gitu. Apakah memang diperbolehkan atau memang harus dilarang? Yeah. Karena kan khawatirnya begitu ekspresinya Kenapa? mungkin jadi kebaikan, tapi begitu ekspresinya Kurang baik ya. Jadi fitnah. Iya. Hukumnya itu jaiz ya. Boleh kalaupun memang dibutuhkan untuk melihat. Apalagi jika sekali itu orang-orang yang dekat. Kayak Nabi Muhammad SAW di saat beliau wafat, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mengecup kening Rasulullah malah. Tapi ini laki-laki dengan laki-laki, hati-hati nih. Boleh mengecup jenazah ya untuk orang-orang yang dekat kerabatannya atau yang satu jenis kelamin gitu. Jangan mentang-mentang ada hadis Abu Bakar Siddiq mengecup Rasul ketika wafat dijadikan dalil sembarangan oleh kita. Oh berarti menangnya mungkin itu mah abdi kamantan ngecup, enggak boleh. Boleh.
Karena gini, mahram ya. Mahram. Kalau muhrim itu orang pakai ihram. Kalau mahram orang yang haram nikah atau menikahi kita. Nah, suami mahram ibu bukan? Bentar, saya nanya dulu ke ibu. Suami mahram ibu bukan? Apa arti mahram? Mahram itu apa tadi mahram? Orang yang dilarang menikahi atau dinikahi. Suami ibu mahram bukan? Kalau bilang itu mahram berarti istri bagi suami, suami bagi istri itu dalam bahasanya disebutnya ajnabi ya. Orang asing. Yang tadinya itu orang asing, orang lain, tapi karena sebab nikah, maka punya hak-hak lebih daripada mahram. Punya hak lebih daripada mahram. Walaupun kakak laki-laki itu kepada adik perempuannya mahram, kan tidak boleh melihat sesuatu yang sangat pribadi gitu kan ya. Tapi kalau bapak lihat istri, boleh nggak? Boleh, malah bapak boleh ngambek. Mun istri bapak teh isin orat misalnya gituan misalnya, carekan we. Dan memang itu hak suami mendapatkan semua yang ada di tubuh istri kan gitu kayak gitu Pak. Mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang pakai ihram di saat tawaf atau sa'i. Kalau mahram orang yang haram nikah atau menikahi. Seorang istri meninggal dunia di saat masa iddah, seorang suami meninggal dunia di saat istrinya masa iddahnya masih ada, masih istrikah atau udah jadi orang lain? Berapa lama masa iddah seorang istri? 4 bulan 10 hari gitu. Itu masa iddahnya seorang istri. Maka kalau ada seorang meninggal dunia di masa iddahnya itu suaminya meninggal dunia, istrinya masih tetap mendapatkan status sebagai istrinya dan tetap untuk tidak boleh nikah dulu kan, gitu. Dan juga berhak mendapatkan waris. Kayak seperti begini misalkan, seorang istri dicerai oleh seorang suaminya sebelum masa iddahnya habis. Berapa lama masa iddah istri yang dicerai? Kalau istri itu masih aktif mens, masa iddahnya 3 kali suci. Belum tentu juga. Karena ada perempuan yang kadang dalam 1 bulan siklus mensnya sering, 2 kali misalkan. Tapi kalau wanita yang udah menopause, itu masa iddahnya 3 bulan, udah pasti itu mah. Jadi mun dicirian itu nggak gampang, nggak pasti nyirian 3 bulan dagoan gitu kan. Tapi tapi yang masih men itu 3 kali suci. Nah, di saat seorang istri dicerai oleh suaminya di masa iddah, kalau suaminya kemudian meninggal dunia, dapat warisan nggak? Di saat masa iddah tetap dapat warisan. Tapi kalau udah lewat masa iddah, itu sudah tidak punya hak lagi. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus diketahui juga. Bisi nanti, karena yang tugas ngurus jenazah pun kadang jadi tempat untuk bertanya orang. Ini Pak Ustadz gimana? Rata-rata kalau udah ngurus jenazah, udah aktif ke masjid, kamu pernah jadi imam sholat, pasti gelar jadi naik seetik. Ustad. Gara-gara tukang ngurus jenazah jadi ustadah gitu. Ustadah gitu. Padahal karek 2 kali ngurus jenazahna gitu teh. Tapi itulah kehormatan dari orang. Kita tidak minta, yang penting kita tidak mau promosikan. Yang penting kita tidak nuntut. Awas mun teu nyebut ustad, ulah gitu. Tapi kalau orang lain nyebut Bu Haja, Bu Ustad, hanya gara-gara kita aktif berbuat kebaikan, itu bentuk dari penghormatan orang gitu pada kita. Gitu barangkali. Sok apa lagi? Kalau hukum menunda memakamkan karena menunggu kedatangan keluarga, bagaimana? Itu nanti dalam bab penguburan jenazah, Imam As-Syafi'i mengatakan begini, jika diperlukan dan itu karena keluarga yang paling dekat, maka dibolehkan menunda penguburan sekalipun harus 2-3 hari. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ketika wafat tidak langsung dikuburkan. Rasul ketika wafat itu 3 hari baru dikuburkan. Kenapa? Karena sahabat bingung. Ini
Kalau nanti Rasul diwafatkan, siapa dong yang akan jadi khalifah? Jadi masih sibuk urusan siapa yang jadi mimpin. Kalau tanpa memimpin satu kaum nanti bakal kacau kan satu kaum itu. Lebih sibuk dengan urusan itu. Tapi kalau Imam Malik berkata begini, kalau sekiranya menunggu itu orang lain yang kalaupun dikuburkan tidak bermasalah baginya, lebih baik disegerakan. Lebih baik segerakan. Sekalipun harus di malam hari misalkan begitu. Sekalipun harus di malam hari. Sekalipun harus cuaca hujan, segerakan. Kenapa harus disegerakan? Sabda Rasul jelas mengatakan, segerakan menguburkan jenazah. Jika itu baik, maka jenazah ingin segera mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Jika itu orang yang tidak baik, berarti kamu sudah melepaskan beban di pundak kamu, kata Rasulullah. Itu. Jadi makanya segerakan gitu. Tapi nanti juga dalam praktek untuk membuat kain kapan, untuk nanti jenazah mensolatkan, terutama nanti dalam praktek mensolatkan. Tadi saya ingin bilang, kita nanti ketika udah dapat tugas jadi pengurus jenazah, orang itu pingin segala-galanya oleh kita nanti kadang-kadang. Punten atuh Pak Ustadz janten imam sakan tenan gitu. Kadang-kadang suka begitu. Untuk ke bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak mungkin lah dijadikan imam gitu kan. Cuman bapak ibu, terutama untuk bapak-bapak, ketika kita akan nanti mensolatkan jenazah, itu harus paham. Sebelum mensolatkan jenazah, bapak ibu harus, bapak terutama sebagai imam harus nanya dulu ke ahli waris. Ini si yang wafat itu punya utang piutang nggak dengan orang lain? Gitu. Kalau misalkan, oh ada, siapa di antara kalian ahli warisnya yang tanggung jawab? Oh ada saya. Udah, sok mari kita solatkan. Kenapa harus seperti itu? Karena doa dari siapapun, doa dari orang hidup untuk jenazah, itu tidak akan dulu nyampe. Sebelum urusan utang piutang, ada yang tanggung jawab dulu. Nah kita sayangnya di masyarakat sayangnya banyak untuk ngungkapin itu tadi kuburan. Di pengumuman biasa di acara sambutan pelepasan jenazah. Padahal waktu terbaiknya itu adalah sebelum disolatkan. Kenapa? Kan doa, solat itu doa. Solat itu doa. Jadi yang terbaik itu untuk beres dulu dia dengan orang-orang yang lain, dengan manusia dan sebagainya gitu. Itu barangkali. Sok apalagi tentang mengkafani, mangga apa? Mahram. Posisinya itu batal Si jenazahnya itu. Oke. Dalam masalah hukum bersentuhan bagi yang sudah berwudu, apakah membatalkan wudu atau tidak, itu ada dua ikhtilaf. Ada dua pendapat yang berbeda. Ya. Dan kita harus memahami itu dulu. Perbandingan mazhabnya dulu. Dan perbedaan pendapat ini pun ternyata sudah terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Ada dua orang sahabat Rasul yang sama-sama sahabat, ahli ilmu, dan orang paling soleh di antara mereka pada waktu itu, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan kalimat aulamastumun nisa, itu berbeda dengan tafsir dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat aulamastumun nisa, artinya apabila suami berhubungan badan dengan istri. Aulamastumun di sana, kata Ibnu Abbas, maksudnya bukan membatalkan wudu, tapi membatalkan mandi wajib, malah mengharuskan mandi wajib apabila terjadi hubungan suami istri. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, aulamastumun nisa di sana maknanya apabila seorang suami menyentuh kepada istrinya yang sudah punya wudu, maka batal istrinya. Demikian pula dengan yang lainnya. Nah, ada dua perbedaan pendapat seperti itu. Nah, maka bagaimana sikap kita? Kita harus bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat itu. Kalau misalkan di tradisi keluarga yang jenazah tadi memang punya pendapat ini batal dan merusak wudu, maka wayahna berarti. Tapi kalau kita keluarga itu mengatakan enggak lah, ini kan orang namanya juga udah meninggal dunia, udah tidak ada kewajiban, ya udah kita jalin seperti biasanya. Namun perlu diketahui, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang ada itu menerangkan tidak membatalkan wudu, ya. Apabila laki-laki dengan perempuan sekalipun bukan mahram bersentuhan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu apabila disertai dengan syahwat.
Karena khawatir apabila dengan syahwat akan keluar yang namanya cairan pembatal wudu. Apa cairan pembatal wudu? Mazi. Apa air mazi itu? Ya, air air karena adanya rangsangan. Maaf. Ini bukan porno ya, tapi kita udah pada dewasa, kita udah tua lagi malah kan ya. Yang namanya suami istri, sebelum hubungan suami istri itu kan suka ada yang namanya warming up ya. Pemanasan dulu. Nah, itu cairan itu membatalkan wudu dan itu statusnya najis kalau kena ke kain. Misalkan di sini bapak dan ibu lagi melakukan tugas dan kewajiban, tiba-tiba ada tamu. Can beres tah. Karek pemanasan, Assalamualaikum Pak RT misalkan. Terjadi kan? Padahal rangsangan udah keluar, normal itu, normal. Nah, itu membatalkan wudu kalau dia punya wudu. Dan cairannya najis kalau kena ke celana. Kalau dipakai sholat, tidak sah sholatnya. Itu harus diketahui. Nah, kata Ibnu Taimiyah yang dikhawatirkan itu bersentuhan yang disertai dengan syahwat. Itu yang ngebatalin wudu. Terus harus diingat, sepakat para ulama, berbeda pendapat tentang batal tidaknya orang bersentuhan, wudunya batal apa tidak. Tapi sepakat dalam satu hal, jika bukan mahram, laki dan perempuan bukan mahram, itu bukan perkara batal tidaknya wudu, tapi perkara berdosanya apabila bersentuhan dengan sengaja. Lebih baik kepala seseorang ditusuk-tusuk dengan paku, kata Rasulullah, lebih baik seseorang ditusuk-tusuk kepalanya dengan besi daripada harus bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Sekalipun hanya dengan salaman sekalipun, karena bukan mahram, lebih baik jangan. Itu lebih pas. Berbeda pendapat tentang batal wudu atau tidak, itu ikhtilaf ulama. Tapi sepakat dalam satu hal mereka. Nah, yang harus kita populerkan yang disepakatinya sebenarnya. Kembali ke tadi, tidak membatalkan wudu yang paling kuat itu. Apalagi kan nyentuh jenazah mah nggak ada rasa kan? Nggak ada rasa, nggak ada syahwat lagi kan di sana. Begitu barangkali, mangga. Ada lagi? Ibu-ibu dulu ya bentar Kang. Mangga. Pakai apa? Pingin lihat. Sepupu itu bukan mahram. Nggak boleh. Sepupu itu bukan mahram. Ibu punya kakak laki-laki, ibu punya anak perempuan, kakak laki-laki ibu punya anak laki-laki, itu bukan mahram. Boleh nikah. Makanya di bulan Ramadan ini kebanyakan orang kurang paham nih. Di bulan Ramadan karena merasa keakrabannya dekat, kekerabatannya dekat, padahal sepupuan, itu suka cipika-cipiki. Itu termasuk perkara yang tidak boleh. Atau kumaha cenah ya uis bae lah ya. Kita ke depannya aja. Gitu. Iya. Ya kalau misalkan ada laki-laki ngajak salaman ke ibu, ya ibu cukup dengan isyarat begini, kan? Kumaha cuma laki-laki nyorontol ka ibu yang ngagabrug we ka ibu, ditekeun ku ibu. Ngagubrag paling ge. Karena sepupu itu tetap mahram, bukan mahram ya. Jadi hati-hati aja. Malah gini, Rasul dari sejak dulu udah mewanti-wanti, hati-hati, iparmu racun bagimu. Iparmu itu racun bagimu. Ya, karena akhirnya kan kenyataan banyak gara-gara rasa dekat dengan ipar gitu kan. Akhirnya ya tanaman dimakan pagar kan gitu ya. Sak barang. Waktu memandikan. Iya. Kebiasaan di kita kan dimandikannya besok paginya, dikapani langsung dikuburkan. Jadi dalam satu rentetan waktu. Nah, sudah disebutkan jadwal menguburkannya misalnya jam 9 pagi. Iya. Nah, mulai dimandikan itu biasanya jam 6 pagi, mengkapani, mensolatkan, langsung menggunakan ke kuburnya. Praktek yang terjadi kan Seperti itu. Nah, kondisi idealnya itu Ya. Rasulullah bersabda, asri'u bil janajah. Segerakan ngurus jenazah itu. Termasuk memandikan jenazah itu tugas yang pertama harus segerakan. Sekalipun nanti kalau kemudian urusan menguburkannya di pagi hari, yang penting memandikannya udah, mengkapaninya udah, mensolatkannya udah.
Segerakan. Kenapa? Jangan membuat analogika begini. Jangan seperti kalau tubuh kita yang masih hidup. Roh itu, seseorang ketika meninggal dunia itu rohnya udah kembali ke yang punya. Yang urusannya itu bukan tubuh tapi roh. Kalau kita di malam hari menyegerakan mengurus jenazah dia, itu si rohnya itu dengan cepat udah bisa ke Allah gitu. Kalau urusan kebaikan bisa nyampe ke Allah gitu. Kalau urusan Allah berkenan mengampuni dosanya, segera diampuni Allah kan gitu. Coba kalau ini udah meninggalnya dari malam, ditunda-tunda pengurusannya, ditunda-tunda mensolatkannya dan sebagainya, nunggu nanti pagi. Dari kurun waktu malam sampai pagi berapa lama roh itu nanti akan, bahasa kasarnya, terkatung-katung nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rohnya sih nggak jadi masalah teuing, tapi kita yang punya kewajibannya. Kita yang menunda-nunda itu, diamanahi untuk segera ngurus tapi tidak menjalankan. Berarti kita termasuk orang yang khianat nanti di sana. Tugas yang pertama, yang penting mandikan dulu. Kapani, sholatkan. Biarkan dia nanti kalau udah disolatkan nunggu ngubur nanti pagi gitu. Jangan ditunda-tunda, kasihan jenazah itu. Sekalipun malam hari. Saya banyak menerima tugas kalau malam hari, kadang jam 3 subuh, kadang jam 2, malam-malam. Pokoknya Bapak Ibu kalau udah terbiasa ngurus ini, harus siap menjalankan tugas itu 24 jam kadang-kadang. Nggak tahu waktu kita kadang-kadang. Ketok-ketok tengah malam, Bu itu ngantunkeun punten nyungkeun bantosan, kudu siap. Ulah kira kagok kersare, jangan gitu. Kita udah diamanatin ilmu. Amanah ilmu itu berat, resikonya harus diamalkan. Ya, kadang-kadang orang jauh-jauh juga udah belum apa-apa, nanti mun aya nu bapak keluarga abdi maot, punten ku ibu panguruskeun, ku bapak panguruskeun. Jauh-jauh mulau juga ada yang ngomong seperti itu. Siap aja mental kita. Harus siap lahir batin lah. Ikhlas intinya itu. Nah, jadi dalam bab sekarang kalau tadi bab ngapani talqin udah beres tuh. Kalau masalah tentang memandikan, tadi yang pertama Bapak Ibu, memandikan itu gampang. Kalaupun ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah memandikan itu harus diwudukan dulu? Ataukah apakah bagaimana maksudnya? Sebenarnya prinsipnya sederhana. Ada cara memandikan jenazah itu gaya bebas. Ada memandikan jenazah itu berurutan tartib. Kalau gaya bebas, nggak pakai aturan apapun, yang penting dimandikan dengan hitungan ganjil. Ya, dari kepala, dari rambut sampai ujung kaki basah dengan air depan belakang itu udah sah. Tapi kalau ingin berurutan ada tahapan-tahapan begini. Ketika tadi kain kapan di tengah rumah udah beres, ya, udah disiapin dengan segala sesuatunya. Kemudian di atas kain kapan disimpan kapas, gitu. Baru kita berangkat ke tempat untuk memandikan jenazah. Ke tempat memandikan jenazah harus ingat, satu, handuk bawa tuh. Handuk pertama untuk mengeringkan, handuk yang kedua untuk menyempurnakan. Kemudian bawa juga kain panjang, kain lurik gitu, panjang bawa. Kemudian yang ketiga kapas. Kapas untuk nutup organ tubuh. Karena sebagian organ tubuh harus ditutup di tempat kamar mandi. Biar pas nanti dibawa ke tempat kain kapan di tengah rumah, tidak semua organ tubuh kelihatan oleh orang lain. Untuk ngejaga jangan sampai auratnya kelihatan. Kemudian bawa juga beberapa, ini kalau perempuan nanti bawa kerudung, bawa baju dalam kurung, bawa selempak untuk jenazah, dan bawa kain sarung. Itu. Kalau untuk laki-laki cukup hanya bawa kapas aja dan kain selempak. Bikin kain sempaknya nanti gampang, ada prakteknya. Bawa juga kapas untuk dumpel, dubur dan sebagainya. Nah, ketika itu udah dibawa, disiapkan, di tempat memandikan jenazah itu ada beberapa air. Kalau air yang udah ditampung di ember itu ada air khusus, air tidak tercampur apapun, air yang murni. Yang kedua, air yang udah pakai sabun. Air yang ketiga, air yang bercampur kapur barus. Kapur barus banyak orang menggunakannya ditaburkan di kain kapan. Tidak begitu. Kapur barus itu dipakai untuk memandikan jenazah terakhir. Di atas kain kapan cukup dengan wewangian aja. Wewangiannya juga harus yang terbaik lah. Jangan dari dulu teh parfum oil we anger atau teh minyak nyong-nyong. Parfum yang terbaik apa? Soal urusan nanti di parfum itu ada zat alkoholnya, itu ikhtilaf ulama gitu. Yang penting Bapak kalau mau aman, Ibu pingin aman, boleh pakai parfum wangi apapun. Tidak melulu harus ciri khasnya jenazah teh ku minyak nyong-nyong gitu kan.
atau minyak naon putih teh nu keusieun kita teh pokona ciri geus beres ngurus jenazahnya naon bauna anger gitu kan, jadi ciri khas ya. Bebas Pak. Nah ketika itu udah beres baru kita ngurus jenazah. Ngurus jenazah yang pertama ini sekalian, kalau ada yang mau jadi praktek lagi nggak biar jelas nih, nanti praktek rincinya nanti pas di pertemuan kedua. Ayo jenazah, ayo jenazah lagi, ayo siapa sok Kang Dan lah dia. Ya, nah, ketika udah siap jenazah, ini kan tadi dia dari tempat rumah dibawa ke ini dalam keadaan tertutup, ya. Yang pertama yang kita lakukan, kalau kukunya panjang potongan heula, kukunya itu, ya. Ya sebelum dimandikan itu dirapikan dulu. Kalau kemudian misalkan ada rambut-rambut yang tidak beraturan, rapikan dulu, rapikan sebaik mungkin. Nah, setelah itu kalau ada daki-daki gitu kan, bersihkan dulu. Lubang hidung bersihkan. Kalau gigi sikat, tapi tidak perlu pakai sikat gigi, pakai jari tangan kita aja, digosok-gosok gitu. Nah, udah beres gitu, udah kelihatan beres, itu tahap pertama. Berikutnya bersihkan isi perutnya dulu. Cara ngebersihin isi perut didorong. Awas ulah sadanya. Dorong pelan-pelan. Ya bisa hitut semua kan? Aman. Dorong, aman. Dorong dengan didorong pelan-pelan, bukan ditekan kayak pelan-pelan dorong. Kalau ingin lebih baik lagi, dibantu dengan ini diangkat. Biar diangkat dilipat kakinya. Ih, bandel jenazah. Nah, biar ini kelihatan. Tangan kita yang kiri harus pakai tangan kiri ngebersihin lubang dubur, ini sambil dorong-dorong. Kalau ingin lebih maksimal lagi, ini lagi berdirikan. Biar, jadi kebuang semua. Kalau yang sakitnya cukup lama sebelum meninggal, gampang. Tapi yang sakit mendadak kemudian meninggal dunia, apalagi pulang dari rumah makan Padang, itu masalah. Dia suka aya eusian. Nah maaf, baunya lebih daripada luar biasanya. Dan tidak akan mungkin hilang 1 hari 2 hari. Makanya pakai sarung tangan. Nah udah beres dikeluarin dan udah yakin bersih, dicebokin oleh kita. Beres itu baru ngebersihkan alat kelaminnya dengan tangan kiri. Tidak boleh dibuka. Harus dari balik kain. Harus dari balik kain. Karena ini orat. Sekalipun keluarga nyaksiin, orat tetap orat. Ya. Dibersihkan sampai terasa bersih. Udah begitu, baru kemudian kita sikap berikutnya apa? Ngebersihin dari arah kepala dulu. Rambutnya yang tadi yang acak-acakan dirapikan dulu dan sebagainya. Nah, ada pendapat yang mengatakan sebelum dimandikan, diwudukan dulu kan gitu. Sebenarnya tidak ada seperti itu kalimatnya. Tapi memandikan itu lebih baik dari anggota wudu dulu gitu. Bukan diwudukan. Kalau diwudukan bagi orang sholat kan. Jadi dari anggota wudu dulu. Maksudnya apa? Dari yang sebelah kanan dulu. Gosok dari sebelah kanan dulu. Dari sini terus sampai ke bawah. Kemudian beres gitu baru yang kiri begitu. Ada juga yang langsung dari kepala, nggak jadi masalah. Dari kepala, bersihkan kepala kayak dikeramasin, kayak mandi wajib. Keramasin, mulai sudah keramasin gitu, kemudian ke mukanya, kemudian ke tangan dan sebagainya. Jangan dulu pakai air, jangan dulu pakai sabun. Ingat, kayak bapak ibu ini hati-hati. Kalau mandi wajib itu tidak boleh langsung sampoan, langsung sabunan, nggak boleh. Kenapa? Harus syarat sah mandi wajib itu air langsung kena ke tubuh. Karena kalau pakai sampo, pakai sabun, khawatir ada zat di sampo itu yang bikin air jadi cepat ngalir, gak nyentuh ke kulit. Nah, makanya udah beres mandi wajib, baru sok silahkan sampoan, guyuran. Nah, kayak tadi mandi jenazah juga gitu. Mandi jenazah itu dari kepala dulu bersihin, dikeramasin oleh tangan kita, kemudian ke tangan kanan, gosok-gosok, ke badannya, kakinya, baru ke kiri dan sebagainya itu. Nah, doa khusus. Doa khusus Rasul cukup mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Karena urusannya itu urusan dengan hati, maka Allah tahu niat kita yang terbaik untuk apa. Ya. Walaupun ingin mengucapkan saya berniat, bebas bahasanya juga. Ya. Tidak terikat dengan bahasa Arab. Karena niat bahasa Arab itu sebenarnya adalah untuk orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Gitu. Nah kita udah beres. Misalkan ngucapin yang depan, baru yang belakang. Lalu yang di belakang, kanan dulu, gosok dulu, udah gitu, kemudian yang kiri, gosok dulu. Itu cara memandikan yang pertama tuh. Udah beres tuh yang pertama.
Cara yang kedua, guyur dengan air sabun. Dari atas kepala ke muka, terus kaki. Udah gitu semua balik kanan, kemudian balik lagi kiri. Belakangnya seperti itu. Itu memberikan yang ketiga. Kata ibu, kata bapak, saya ingin nambah lebih dari 3 kali, boleh. Balikan lagi dari air bening dulu tadi. Dari atas lagi, ke bawah lagi, bolak-balik. Maksimal itu bisa, memandikan jenazah itu bisa 3 kali, bisa 5, bisa 7 kan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan air kapur? Air kapur itu digunakan untuk terakhir mengguyur. Udah beres air bersih tadi, udah beres air sabun tadi diguyurkan, yang terakhir tubuh jenazah diguyur dengan air kapur barus, sekujur tubuhnya. Tujuannya untuk apa? Fungsi air kapur barus itu untuk menutup pori-pori. Karena fungsinya itu kayak seperti kayak di mumi lah, apa namanya tuh? Kayak dibalsam gitu, membalsam. Kemudian untuk nutup itu supaya dia cepat juga kasat juga. Kasat si kulit itu jadi tidak licin. Kemudian juga fungsinya untuk melamakan supaya tidak cepat membusukkan di tubuh jenazah gitu. Nah, setelah itu beres, tutup lubang duburnya dengan kapas. Tutup kemaluannya dengan kapas. Dengan ini tetap tidak dibuka dari dalam. Setelah dikeringkan tadi, baru kemudian pakai cawat. Nah, setelah pakai cawat, dikeringkan sempurna, kapur-kapur yang nyisa dibersihin dari tubuhnya. Kemudian tutup dengan kain, gotong, bawa ke tempat kain kapan. Simple kok seperti itu. Mencium? Ya, mencium jenazah bolehkah? Boleh. Mau tadi ketika belum dimandikan boleh, mau ketika udah dimandikan juga boleh, malah ketika udah mau disolatkan juga boleh, silakan. Asal tadi ya, asal tadi kalau laki-laki kepada laki-laki, perempuan ke perempuan, istrinya boleh mencium kening suaminya boleh, nggak apa-apa. Ya. Iya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak ada larangan. Ya, keluarga yang dekat itu nggak apa-apa. Enggak membatalkan ibu, insya Allah ya. Siapa saja orang yang boleh mandikan, karena kadang-kadang saya pernah memandikan sahabat saya perempuan. Jadi dipanggil, siapa yang mau mandikan gitu? Emang gitu ya? Syarat orang yang memandikan jenazah itu, satu orang yang soleh. Ini kalau orang soleh berarti umum ya, siapapun. Yang kedua orang yang berilmu. Dan yang ketiga, yang terbaik orang yang paling dekat ke kerabatannya. Jadi, kalaupun toh kita nanti diminta bantuan untuk mengurus jenazah, kapasitas kita karena kita punya ilmu. Kalau kita bukan saudaranya, berarti kita karena punya ilmunya. Udah mah saudara, udah mah punya ilmu, itu lebih berhak. Dan tidak sembarangan orang boleh ngurus jenazah. Sekalipun kita dimintakan bantuan, kalau kita memang tidak punya ilmunya, dan kita bukan kerabatnya, itu khawatir kita lihat aurat orang lain nantinya. Sekalipun tubuh jenazah itu aurat. Saat itu, sampai sekarang yang saya baru belajar, tapi diinginkannya karena pada saat akhir hidupnya gitu, dia selalu bersama saya yang memberi rumah saya. Itu ada ikut memandikan. Saya tuh bingung, karena saya tidak mengerti, tapi kan dorong-dorong masuk ke ruangan itu. Iya, kalau hanya ikut dan bukan menjadi pokok si pengurus, ya nggak jadi masalah sih. Cuman tetap kalau bukan kerabat, itu yang dikhawatirkan lihat aurat orang lain sih sebenarnya. Walaupun ibu dengan ibu sesama perempuan, tetap kan ada batasan-batasan aurat yang tidak boleh dilihat juga kan gitu. Itu maksud saya, Bu. Tapi kalau ternyata orang itu dengan ridhonya udah minta bantuan kamu, sok atuh bantu ngurus-ngurus, ya udah, tapi tetap dengan menjaga hal-hal yang dilarang tadi. Tinggal segitu aja. Menghadap kemana maksudnya? Kapan? Oh, apakah harus menghadap kiblat ataukah bebas ke arah mana saja? Sebenarnya yang terbaik dari mulai kita ngebimbing talqin. Mana kiblatnya? Ini kiblat ya. Kayak saya aja yang praktek ya. Ketika kita ada orang yang sakaratul maut, bagusnya tubuh orang yang ditalqin itu menghadap rada miring begini. Jadi si arah muka menghadap ke arah kiblat. Itu bagusnya begitu. Tetap ikan kaki tangannya misalkan lurus, cuman kepalanya ada gini. Ditalqin dari sini.
Biar dari mulai dia sholat mati pun menghadap ke arah kiblat juga gitu. Seperti itu. Karena nanti di liang lahat pun, di liang lahat ya, posisi tubuh kita kan dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa miring begini, kecuali harus dibantu dengan dimiringkan dengan badannya, miringkan dengan badannya. Gitu. Supaya bisa bertahan posisi miring, maka diganjal dengan bantal atau apapun. Itu dari mulai talqin. Lebih baik dari mulai talqin gitu. Di buku itu dijelaskan seperti itu. Kemudian di saat udah beres memandikan pun seperti itu. Malah jangan sampai si jenazah yang udah dimandikan, udah beres dikapani tergeletak di bawah. Pakai alat yang rada tinggian, apa itu kasur, apa itu kursi yang rada tinggian, dibawa di atas, dimuliakan oleh kita. Jangan digeletakkan di atas karpet doang begitu. Ya. Kebanyakan orang kan suka gitu, geletak aja di bawah. Nah, itu harus ditempatkan di tempat yang rada tinggi supaya rada memuliakan dia lah. Dan posisi ininya arah si mukanya minimal dihadapkan ke arah kiblat, diganjal punggungnya biar ke arah kiblat seperti itu. Idealnya begitu. Tapi kalaupun toh itu tidak, itu tetap karena kewajiban kita cuman memandikan, mengkapani, mensolatkan, menguburkan. Yang tadi detailnya itu idealnya. Gitu barangkali. Sok, apalagi? Enggak kan? Betul. Iya, betul. Atasannya gimana? Oke, betul. Ketika kita ngurus jenazah, maka kita harus memperlakukan tubuh jenazah itu seperti halnya orang hidup. Rasul melarang orang mengurus jenazah dengan kasar. Ya, karena mematahkan tulang jenazah, kata Rasulullah, sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Demikian pula ketika ngurut-ngurut perut supaya keluar kotoran dari orang yang udah meninggal tadi, itu tidak perlu dipaksakan. Apalagi sebagian tempat ada yang karena saking ingin idealnya, takut nanti pas udah dikapani keluar najis, ya kan? Nanti khawatir diulang lagi cara memandikannya sampai disemprot. Semua pakai utuh tuh, pakai blawir gitu saya tanya. Semprot pakai selang, gitu. Kasihan itu jenazah. Nah, cukup dengan diurut-urut. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu udah bersih atau belum? Tadi kalau ketika udah satu kali misalkan gini, udah diurut-urut, kemudian barannya didorong gini, kemudian ketika dicebokin udah tidak keluar lagi, oh itu udah beres. Maksimal 3 kali. Urut-urut. Pakai guyuran air. Nah, maksud tadi pakai selang itu yang disemprotkan ke jero kan, set gitu kan. Oh itu makanan sampai khawatir kan, lebih ke ditoongan gitu segala rupa, sehingga mau ngalahirkan di saya itu dipakum gitu kan, enggak. Jadi selang air itu untuk pas di kerananya untuk mengalirkan air saja. Untuk ya si tangan ngebersihin si tangan yang nyebokin, sama lubang dubur jenazah dibersihkan, dan juga untuk ngebuang air, gitu, ngebuang air. Jenazahnya berarti. Gitu. Nah, enak sih, enak pakai guyuran gitu sebenarnya. Kalau enaknya, enak pakai guyuran, biar kelihatan karena kerasa lah. Kalau ibu bapak misalkan pas gerenyil, ya keneh gitu ya. Ada, ayah atau gitu bu. Tong ditinggali kalau udah tahu gitu ya. Udah lagi nyebokin nih, tiba-tiba ayah nggak gerenjil, tong penasaran. Tong hayang ningali heula, udah we langsung diguyur dengan air. Udah tahu eta teh tikotok teh bau diamuan kan siga kitu di urang mah. Tahu lah. Penasaran. Sok apa lagi? Bangga Kang. Kalau memandikannya untuk yang korban kecelakaan itu kan sudah parah tuh. Iya. Iya. Memandikan jenazah dalam kondisi tubuh jenazah yang udah parah. Bagaimana cara semampunya aja. Ya, tidak perlu dipaksakan si ideal kondisi jenazah yang normal. Ida amartukum bisain fa'alu mastata'tum. Rasul bersabda, apabila kamu diperintah melakukan sesuatu, kerjakan dengan kadar kemampuannya aja. Kayak begini, Pak. Saya pernah ngurus jenazah orang yang kena mutilasi. Iya. Jadi kena mutilasi. Kepalanya udah ketemu, badannya udah ketemu, kakinya kanan kiri silang belum ketemu, kanan tangan kaki kiri belum ketemu. Itu mutilasi. Gimana cara? Itu gitu dimandikan satu-satu.
Dimandikan satu-satu. Kemudian disusun dirangkai ibarat tubuh orang normal. Tapi karena kaki tangannya belum ketemu, itu terakhir. Baru 1 minggu kemudian ketemu kan? Ketemu tuh. Kemudian teman dari Polda bilang, "Ini ketemu nih," katanya. "Udah Ustaz datang sini." Udah datang kan gitu kan. Udah dimandikan, dikapani, dikuburkan sama gitu. Cuma nggak perlu disolatkan, dan nyolatin kaki atau itu mah ya. Dan jenazah udah disolatkan gitu. Jadi si rangkaian anggota badan yang tertinggal karena baru ketemu ya cukup hanya dimandikan, kemudian dikapani semampunya, kemudian dikubur gitu. Dan nggak perlu, kalau mau gali kuburan yang lama boleh, kalau mau gali kuburan yang baru juga boleh. Kayak begini misalkan, nanti ibu diminta bantuan oleh seorang ibu yang baru melahirkan, misalkan, yang qadarullah bayinya meninggal dunia, gimana tuh? Kalau bayinya udah 4 bulan lebih, itu sama seperti ngurus jenazah orang hidup. Orang-orang dewasa gitu maksudnya. Tapi kalau bayinya itu belum 4 bulan kayak keguguran, tapi udah ngebentuk gitu kan. Nah itu nggak perlu. Karena kan bukan manusia. Itu hanya baru janin gitu namanya. Baru dikatakan kehidupan itu ketika 4 bulan ke atas kan. Gimana, apakah dimandikan? Dimandikan kalau udah 4 bulan ke atas mah. Apakah juga perlu dikapani? Sama dikapani. Apakah perlu disolatkan? Nah, ada ikhtilaf di sini. Kan sholat itu intinya mendoakan jenazah. Nah, ini bayi kan belum punya dosa apa-apa gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholatkan aja untuk memantapkan dan memberi kesabaran ke hati orang tuanya gitu. Jadi ibunya kehibur gitu. Oh, anak saya. Apalagi kan Rasul mengatakan seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anaknya yang belum lahir, belum baligh, itu maka surga baginya kan gitu. Udah punya simpanan di sana. Tapi jangan salah kaprah juga memahami hadis itunya. Budak lahir cekekan, boga stok di surga, enggak juga gitu. Sok, apa lagi? Mangga Ibu. Iya, betul. Pertama, saya termasuk orang yang dapat itu. Ya. Dapat tugas pernah ngurus jenazah yang COVID. Ada 2 kasus. Pertama, awal-awal COVID itu sangat ketat, ya, sangat ketat. Karena saking ketatnya, sampai-sampai saya itu harus pakai segala lah. Ya. Pokoknya namanya protokoler banget lah gitu. Terus si jenazahnya itu nggak ada, ini banyak informasi yang salah di masyarakat, katanya orang COVID gak dimandikan, gak apa, dimandikan cuman semampunya gitu, gak seideal seperti orang normal matinya gitu. Ini namanya juga berita mainstream ya, kadang-kadang lewat naon tuh teh TikTok, lewat lalu kali itu kan, itu banyak yang menyesatkan. Akhirnya banyak orang-orang yang udah capek-capek kerja di rumah sakit terfitnah tuh oleh informasi gitu. Ya, kita yang nggak tahu apa-apa sok tahu lagi, jadi ikut dosa malah kan gitu. Nah, sebenarnya diurus juga, cuman pengurusnya semampunya. Apa makna pengurusan semampunya? Gini, Rasul bersabda, orang yang terkena wabah itu syahid namanya. Syahid. Nah, ada syahid yang tidak perlu disolatkan, ada syahid yang tidak perlu dimandikan. Ada syahid yang tidak perlu dikapani. Orang yang mati syahid membela agama Allah, perang kayak perang Badar, perang Uhud. Ada juga tetap syahid yang harus dimandikan, harus dikapani dan disolatkan. Seperti apa? Orang yang tertimpa musibah, tertimbun longsoran, terbawa arus, terkena penyakit, wabah, virus dan sebagainya, itu syahid. Nah, mereka yang syahid ini urus sesuai dengan kondisi kemampuan. Gitu. Maka diurus nggak? Diurus sama Bu, cuman sesuai dengan kemampuan. Kan nggak boleh kena air waktu itu. Apa? Tayamum Bu. Tayamum itu solusi. Malah kalau Bapak Ibu nanti menemukan ada jenazah yang tidak dapat air dimanapun, ya nggak ada air dimanapun, kekeringan, kemarau panjang dan sebagainya, tayamum aja. Tayamum itu alternatif pengganti wudhu dan mandi kan dalam ibadah. Maka dalam pengurusan jenazah pun begitu. Tapi sangat jauhlah kemungkinan seperti itu. Tapi kondisi COVID yang kemarin kealaman seperti itu. Nah, COVID berikutnya di tahun 2022 awal, itu COVID kan yang kedua tuh, terjadi rame-rame juga. Dapat juga tugas gitu. Tapi saya yakin, saya nggak akan terkena nih. Saya yakin. Dan ternyata alhamdulillah nggak kena. Kenapa? Karena
teman-teman saya bilang, dokter bilang, sebenarnya bukan karena virusnya yang nyebar dengan mudah kemana-mana, tapi diri kitanya yang ketakutan, belum apa-apa udah takut, itu yang bikin kita ngedrop. Dan saya tetap ngurus jenazah, alhamdulillah. Nepi ka ayeuna hirup keneh jag-jag gitu kan. Begitu Bu ya. Jadi adalah kasus seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu misalkan gini. Naudzubillah min dzalik ya. Kasus terjadinya laki perempuan jinah nih. Jinah dempetan. Gitu. Mati kan? Gimana tuh? Ya tim dokter sih yang pertama ambil tindakan cara ngelepas mereka. Nah tugas saya kan ngebantu untuk sekalipun mungkin dia itu mati dalam maksiat, itu urusan dia dengan Allah kan. Jangan ngomong begini, ngapain diurus orang mati maksiat, kok biarin aja dimakan anjing aja sekalian, bisa nggak boleh gitu. Yang namanya muslim tetap adalah saudara kita. Urusan dia punya dosa ketika meninggal, urusan dia dengan Allah. Tugas kita yang hidup 4, mandikan, kapani, sholatkan, kuburkan. Kan gitu. Urusan dosa dia dengan Allah, ya urusan dia gitu. Jangan ikut-ikutan kita meriweuh gitu kan. Nah, memang Rasul pernah ketika mendengar ada orang yang berbuat dosa meninggal dunia, ketika Rasul dikasih tahu, Rasul nggak mau mensolatkan. Orang itu bunuh diri ceritanya. Datanglah sahabat utusan ke Rasul, ya Rasulullah, si fulan bunuh diri meninggal dunia. Rasul diminta untuk jadi imam, Rasul nggak mau. Tapi sahabat mensolatkan, artinya apa? Untuk level Rasul nggak pantas menyolatkan orang seperti itu, karena kalau ikut mensolatkan seperti melegalisasi perbuatan dosa gitu. Tapi kalau orang yang lain mensolatkan nggak jadi masalah. Nah kita kan posisinya kita tidak semulia Rasul hidup teh, tidak sesoleh para ulama. Lantas ada orang meninggal dunia karena dia berbuat dosa, lantas kita bilang gini, mau nyolatkeun loba dosa si eta mah. Emang kita siapa? Gitu. Oh, dah we biasa salat ke, mudah-mudahan jadi ibadah bagi kita dan untuk memperingan dosa bagi orang tersebut gitu. Itu barangkali ya dalam bab mengkapani untuk memandikan. Nanti cara mempraktek potong jenazah kain kapannya bagaimana, praktek ideal memandikannya gimana di pertemuan berikutnya. Tapi kalau masih ada penasaran, mangga silakan, masih ada waktu. Mangga. Nah itu kalau ya, aduh jadi jijik oge-nya. Ya, untuk memastikan sampai harus masuk telunjuk ke lubang dubur itu nggak boleh, tidak boleh, haram hukumnya, itu termasuk menyakiti, ya, termasuk menyakiti. Terus gimana dong tadi caranya untuk ketahui? Tadi aja ada tahapan pertama, kedua sampai ketiga, maksimal sampai ketiga. Kalau udah ketiga nggak keluar lagi, itu udah pastikan aja nggak keluar. Tapi ternyata maaf misalkan, ketika udah lagi diproses memandikan, ternyata keluar lagi misalkan sesuatu, ya udah tinggal dibersihkan aja, nggak bisa ribet diulang dari awal, nggak perlu gitu. Kayak kalau bapak ibu lagi tawaf 7 kali putaran tuh, baru putaran kelima batal karena kentut. Apa diulang dari 0? Enggak kan? Cukup bapak ambil wudhu, lanjut aja, selesaikan. Karena itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh kita. Karena apalagi bagi bapak ibu yang punya penyakit boson, dikit-dikit keluar angin, dikit-dikit keluar angin. Kalau seandainya setiap itu harus batal wudhu, harus ngulang lagi, kapan beres sholatna, kapan beres tawafna. Kadang-kadang bagi orang yang udah tua mah batuk keluar angin, batuk ceret kan gitu ya. Coba kalau seandainya itu membatalkan, kasihan. Makanya dalam hal ini Islam itu menjadi solusi bagi mereka yang punya penyakit seperti itu. Yang penting setiap mau mengawali sholat dalam keadaan suci, kemudian lanjutkan sholat, di tengah sholat keluar cairan karena batuk atau karena apapun, itu lanjutkan sholatnya aja, tidak membatalkan. Bagi yang kondisinya udah seperti itu, yang dalam bahasa kedokteran klepnya udah kendor gitulah. Ya, kalau yang normal-normal kayak bapak ibu dia mahnya kuatkan ya insya Allah kan. Itu Pak, ya. Jadi nggak perlu disodok-sodok seperti pakai celunjuk dan sebagainya, nggak perlu. Begitu barangkali. Cukup? Puas kah? Enggak? Belum puas?
sesi berikutnya ya. Kasihan Bapak Ibu capek kelihatannya ini masalahnya ini. Udah segitu aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah di pertemuan kedua ya kita akan lanjutkan, tapi kita mari tutup dengan doa dulu. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan siang hari ini Allah meridhoinya, Allah memberkahinya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.